Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Nah anak-anak, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik tema 2, persatuan dalam perbedaan, yaitu kita membahas pendalaman materi IPA ya. Mari kita mulai. Nah, berikut ini adalah cara-cara menyesuaikan diri terhadap lingkungan ya. Jadi adaptasi itu apa? Jadi adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuan dari makhluk hidup melakukan adaptasi adalah agar bisa bertahan hidup. Lalu lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut dengan habitat. Nah, anak-anak kelas 6, berikut ini adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering yang disebut dengan xerofit. Contoh lingkungan kering itu yaitu lingkungan di gurun pasir. Lalu contoh tumbuhannya seperti pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Adaptasi tumbuhan kaktus seperti apa? Yaitu batangnya tebal dan berisi banyak cadangan air. Lalu daunnya termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Lalu permukaan batangnya berlapiskan lilin untuk mengurangi penguapan juga. Lalu akarnya yang sangat panjang untuk mencari sumber air. Oke anak-anak, ini contoh tumbuhan kaktus ya, gambar dari pohon kaktus. Nah anak-anak, selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau yang disebut dengan halofit. Nah contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi seperti laut, muara sungai, dan pantai. Nah, berlumpur dengan berpasir serta sangat sedikit mengandung oksigen. Jadi contoh tumbuhannya yaitu tumbuhan bakau. Adaptasi tumbuhan bakau sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki akar nafas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Yang kedua, memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhannya di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan dari ombak. Yang ketiga, daunnya kaku, licin dan tebal untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Yang terakhir, memiliki kelenjar pada bagian bawah daunnya untuk mengeluarkan kelebihan dari garam. Nah, ini halofit ya. Nah, berikut ini adalah gambar dari tumbuhan bakau ya. Kalian bisa lihat pada gambar. Oke, anak-anak, selanjutnya yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau hidrofit. Contoh tumbuhannya yaitu teratai dan enceng gondok. Jadi adaptasi tumbuhan tersebut sebagai berikut. Seperti teratai, pertama adalah memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, daun lebarnya agar dapat mengapung di permukaan air. Lalu yang ketiga, daun berlapis lilin untuk mencegah pembusukan pada daunnya karena selalu terkena dengan air ya. Enceng gondok memiliki tangkai daun yang berongga berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Yang kedua, akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan dari tumbuhan agar tidak terbalik di dalam air ya. Nah, ini contoh teratai dan enceng gondok, tumbuhan hidrofit di lingkungan air. Nah, sekarang kalian lihat pada gambar, di sana ada gambar dari teratai dan enceng gondok yang di bawahnya ya. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu hygrofit. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab, hygrofit. Contoh tumbuhannya yaitu begonia dan tumbuhan paku. Adaptasi tumbuhan tersebut mengeluarkan kelebihan air melalui struktur dari yang khusus pada daunnya yang disebut dengan stomata air atau hidatoda ya. Nah, berikut ini adalah gambar dari tumbuhan paku dan begonia ya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Contoh tumbuhannya yaitu kantong semar dan venus. Adaptasi tumbuhan tersebut yaitu menangkap serangga, kemudian mencernanya untuk diambil kandungan nitrogennya. Nah, anak-anak, ini gambar kantong semar dan venus ya. Di sana ada serangganya, siap-siap ditangkap. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya. Terima kasih, thank you. Jangan lupa subscribe channel Bapak ya. Terima kasih.